lagi bareng saya di vlog kali ini, dan hari ini saya mau sharing tentang pengurusan visa untuk bisa ke Belanda gitu. Nah, sebelumnya kan di vlog sebelumnya saya cerita tentang gimana saya bisa menyelesaikan inburgering eksamen saya atau gimana cara agar saya bisa berhasil. Nah, kenapa sih sebetulnya saya harus mengambil ujian inburgering eksamen itu? Nah, inburgering eksamen itu adalah salah satu syarat untuk saya bisa mengurus visa untuk bisa tinggal bersama dengan pasangan. Nah, ini mungkin kondisi setiap orang berbeda-beda. Bisa jadi untuk syarat visa jangka panjang atau visa MVV-nya ini untuk setiap orang berbeda-beda. Nah, saya disclaimer dulu gitu ya. Ini untuk pengurusan visanya dengan statusnya saya sebagai WNI dan pasangannya ini WNA atau berkewarganegaraan Belanda gitu. Jadi bisa saja kalau untuk yang statusnya uh, misalnya yang statusnya ngikutin suami sekolah gitu, mungkin bisa jadi syaratnya berbeda. Atau kalau misalnya ada juga kan yang suaminya warga negara Eropa tapi tinggalnya di Belanda gitu ya, jadi mungkin dari Yunani misalnya atau dari Spanyol tapi tinggal dan kerjanya di Belanda, mungkin itu syaratnya juga lain gitu. Nah, selain itu statusnya saya dengan suami ketika mengurus visa MVV-nya itu sudah menikah gitu. Jadi untuk dokumennya nanti juga bisa jadi berbeda untuk teman-teman yang mungkin ketika berangkat ke sini statusnya belum menikah. Nah, ini saya seperti biasa gitu ya, masih sambil buka contekan karena takutnya nanti kalau memberi informasinya salah, misalnya terkait link untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang pertama untuk informasi terkait MVV sendiri itu teman-teman bisa mengecek di websitenya ind.nl gitu. Nanti di situ ada persyaratan atau juga ada step-stepnya. Kalau di menunya itu mungkin bisa dipilih dari menu pilihan resident permit, terus family and partner, kemudian diisi opsinya gitu. Jadi yang pertama itu pertanyaannya nationality pasangan kita, nationality pasangan gitu. Jadi nationality yang akan disponsori gitu, artinya diri kita gitu, saya WNI. Kemudian nationality yang mengajukan sponsornya itu siapa, pasangan kita, jadi pasangan kita yang WNA. Kemudian apakah saya gitu sudah memiliki izin tinggal yang sah gitu. Karena saya belum pernah tinggal di Belanda, jadi isinya no. Kemudian apakah memiliki izin tinggal yang expired kurang dari 2 tahun gitu. Jadi mungkin bisa jadi ada orang yang sudah pernah tinggal di Belanda dan mungkin kemudian karena alasan lain kembali lagi ke negaranya, mungkin ingin mengurus lagi. Nah, kalau saya kondisinya karena memang baru pertama kali, jadi itu pertanyaannya diisi no. Dua-duanya diisi no gitu. Nah, kemudian di websitenya IND itu sendiri itu juga ada video yang berisi step-stepnya seperti apa. Jadi teman-teman juga bisa ngikutin dari step-stepnya di situ. Kemudian ada requirementnya apa saja di situ juga ada gitu. Nah, sebelum mengajukan atau submit aplikasi gitu, ada baiknya dicek dulu requirementnya, termasuk requirement dokumen, sehingga ketika nanti sudah ngisi aplikasi secara online itu akan lebih mudah. Nah, kalau saya sebagai WNI masih ada syarat untuk inburgering eksamen, dan ini kan butuh persiapan ya, butuh waktu untuk mempersiapkan kemampuan bahasanya, untuk lesnya, untuk dapat waktunya, kemudian menunggu hasil, sehingga itu adalah salah satu syarat yang perlu disiapkan dengan benar-benar sebelumnya. Jadi sebelum apply MVV visanya itu sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Nah, kemudian ada isi aplikasi secara online gitu. Jadi nanti diklik aja di ind.nl itu teman-teman bisa submit secara online pasangannya gitu ya, bisa submit secara online atau dikirim by post. Dan untuk biayanya sendiri itu saya cek terakhir saat ini adalah 228 euro. Kemudian di situ juga ada keterangan bahwa ada waktu untuk menunggu
sampai mendapat keputusan itu kurang lebih 90 hari gitu ya, dijelaskan bahwa waktu untuk sampai mendapatkan keputusan itu 90 hari dan bisa saja gitu di masa untuk keputusan itu mungkin diminta syarat tambahannya. Nah, setelah 90 hari nanti akan mendapatkan surat keputusan, dan apabila permintaannya ini ditolak bisa minta untuk direview ulang gitu. Nah, kemudian lebih detail soal requirement-nya kita gitu, itu apa saja sih? Yang pertama syaratnya tentu harus punya paspor gitu, karena itu nanti akan jadi identitas gitu ya buat kita untuk semua identitas ketika akan mengurus di Belanda. Itu juga paspor kita itu perlu dibawa gitu. Kemudian ada pernyataan pernah melakukan tindak pidana atau yang menyebabkan bahaya keamanan gitulah ya di Belanda, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti harus juga melakukan tes TBC di Belanda gitu. Nah, tes TBC-nya ini sendiri waktu itu ketika datang itu akan dikirim surat gitu ya. Harus melakukan tes TBC-nya itu di mana lokasinya, kemudian nanti kita bisa memilih tanggal untuk tes TBC. Nah, tes TBC ini juga nggak hanya dilakukan sekali gitu, tapi setiap 6 bulan sekali kalau nggak salah, itu selama 2,5 tahun gitu ya kalau nggak salah, itu nanti akan diinfokan gitu. Setiap 6 bulan nanti kita akan dapat undangan untuk melakukan tes TBC gitu. Nah, selama ini untuk tes TBC-nya sendiri itu saya nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah ada hasil yang menunjukkan positif atau harus tes lanjutan gitu. Jadi saya hanya menjalani aja gitu untuk datang tesnya saja. Kemudian untuk pengurusan MVV visanya dan izin tinggal itu prosesnya sebenarnya bersamaan ketika proses online submit tadi untuk visanya, itu izin tinggalnya akan diproses sekaligus. Jadi MVV visa dan izin tinggal itu berbeda gitu. MVV visa itu adalah visa untuk tinggal atau berkunjung selama 90 hari, dan kalau kita mau tinggal menetap di sini nanti kita harus mengurus izin tinggal kita gitu. Nah, kemudian untuk dokumennya sih, dokumen apa saja yang perlu disiapkan ketika kita mau submit? Yang pertama itu ada keterangan syaratnya menjalin hubungan jangka panjang dengan pasangan gitu ya, menikah atau register partner. Kalau di Belanda sendiri gitu kan ada juga pasangan yang tidak menikah namanya register partner gitu ya, jadi nggak menikah tapi mereka mendaftarkan pasangannya gitu. Nah, kalau ini kan di Indonesia nggak ada gitu. Kalau di Indonesia kan hanya menikah, single atau duda, janda, tapi kalau di sini bisa tanpa menikah tapi bisa mendaftarkan pasangannya namanya register partner. Nah, kalau bukti gitu ya, bukti dokumen terkait hubungan jangka panjang ini, saya dan suami karena kondisinya sudah menikah otomatis menggunakan buku nikah. Nah, buku nikahnya sendiri pada saat itu saya menikahnya Maret ya, Maret 2020. Kemudian setelah menikah itu saya langsung legalisir gitu ya, langsung saya proses legalisir di KUA-nya dulu. Jadi saya buat kopi, kemudian saya legalisir di KUA. Setelah itu untuk legalisir yang lain di seperti Kemenkumham gitu, itu saya menggunakan jasa gitu ya, pakai jasa untuk legalisirnya. Tapi kalau sekarang prosesnya lebih mudah, itu kalau nggak salah sudah dengan menggunakan sistem apostil dan bisa dikerjakan sendiri. Nah, menurut saya itu yang berbeda dan sangat lebih memudahkan gitu ya dibanding masa saya dulu gitu, karena harus dilegalisir ke beberapa kementerian, dan setelah itu baru bisa digunakan. Memang saat itu gitu, jadi habis menikah saya langsung gitu ya, jadi nikahnya pagi, pulang dari tempat venue pernikahan karena dekat dengan KUA-nya, kita langsung buat kopi buku nikahnya, kemudian langsung minta dilegalisir. Sehingga waktu itu setelah saya legalisir di KUA tempat menikahnya,
itu bisa langsung saya proses untuk legalisir di kementerian-kementerian yang lain dengan menggunakan jasa gitu. Kenapa saya langsung mengurus itu? Karena pengennya ketika suami kembali ke Belanda itu dokumennya sudah bisa langsung dibawa dan suami langsung bisa mendaftarkan pernikahannya di Belanda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang rencana pengen cepet-cepet nyusul ke Belanda setelah menikah, itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya. Jadi setelah nikah itu benar-benar dokumennya diurus, bisa lewat jasa, nanti kemudian dokumennya bisa cepat selesai gitu. Tapi teman-teman juga bisa cari info dulu gitu terkait proses legalisir atau saat ini proses apostille itu seberapa lama dibutuhkan waktunya, kemudian biayanya berapa, teman-teman bisa cari tahu. Nah, kemudian ada persyaratan yang lain, usianya lebih dari atau sama dengan 21 tahun. Kemudian juga ada keterangan bahwa nanti setelah pengurusan visa akan tinggal di Belanda. Kemudian untuk syarat partnernya ini berkewarganegaraan Belanda atau punya izin tinggal Belanda. Kemudian ada requirement soal pendapatan gitu. Nah, ada pendapatan minimal yang diperlukan untuk bisa mensponsori pasangan gitu. Kalau nggak salah baca itu kemarin income minimalnya itu kurang lebih 2000 euro gitu. Ada 2000 belakangnya ada lah ada angka belakangnya gitu ya, nggak pas 2000 tapi ada income minimalnya berapa sebelum vakansi health dan sesudah vakansi health itu berapa. Kemudian syarat yang berikutnya itu adalah yang mengajukan visanya menyatakan bahwa akan mensponsori pasangan atau yang akan diundang ke Belanda. Nah, selain itu gitu, syarat yang paling penting adalah bukti telah lulus Inburgering Examen. Memang ada negara-negara atau pasangan gitu yang nggak perlu lulus ujian Inburgering ini sendiri gitu. Nah, untuk Inburgering Examen nanti setelah lulus itu akan mendapatkan bukti PDF gitu ya, sertifikat PDF itu yang digunakan untuk mengajukan aplikasi MVV visanya. Nah, kalau gambaran prosesnya sendiri, saya waktu itu menikahnya tanggal 11 Maret 2022. Kemudian saya langsung urus dokumen pernikahannya. Nah, itu dokumen-dokumennya bisa langsung dibawa sama suami gitu ya untuk diurus legalisirnya. Nah, kemudian ketika itu saya udah lulus Inburgeringnya ini kan 10 Mei 2022 gitu. Jadi menikahnya 11 Maret, saya ambil ujian Inburgeringnya itu bulan April. Terus 10 Mei itu saya sudah dapat hasilnya. Kemudian setelah itu suami submit dokumen pernikahannya itu antara tanggal 20 dan 23 Mei gitu. Waktu itu kalau nggak salah ada dokumen yang kurang gitu, jadi tanggal 20 udah di submit untuk mendaftarkan pernikahan. Kemudian setelah itu tanggal 23 Mei-nya baru menambahkan dokumen yang kurang itu gitu. Nah, setelah itu submit secara online dokumen MVV-nya itu sendiri tanggal 29 Mei, dan ini submit secara online gitu ya. Jadi tanggal 29 Mei itu sudah diajukan. Nah, dapat persetujuannya itu lumayan cepat, alhamdulillah itu tanggal 23 Juni. Jadi kurang lebih ya nggak sampai 1 bulan gitu ya, 3-4 minggu. Nah, setelah mendapatkan informasi bahwa visanya disetujui, MVV disetujui. Nah, ini dalam waktu 90 hari saya harus mengurus ke kedutaan Belanda yang ada di Indonesia untuk mendapatkan stempel visanya. Nah, stempel visanya ini sendiri gitu, untuk bisa mengambil stempel visanya ini kita nggak bisa langsung gitu ya, nggak bisa langsung ibaratnya itu disetujui tanggal berapa, saya disetujui itu tanggal 23 Juni, nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke kedutaan gitu. Jadi setelah dapat informasi persetujuan itu harus membuat appointment di embassy melalui website resmi. Nanti saya akan tulis di
kolom deskripsi gitu untuk membuat appointment-nya di mana. Tapi di suratnya pun nanti biasanya akan ada informasi gitu gimana caranya membuat appointment dengan kedutaan Belanda yang ada di Indonesia gitu. Nah, setelah itu untuk bisa datang ke kedutaan ada juga berkas-berkasnya harus dibawa gitu ya. Ada dokumen-dokumen yang harus dibawa untuk mengambil MVV visanya. Yang pertama itu aplikasi yang sudah diisi, nanti akan ada link juga gitu aplikasinya seperti apa, nanti aplikasinya harus diisi. Dan kalau saya waktu itu bentuknya PDF, itu langsung saya isi di PDF-nya langsung, kemudian saya pakai e-sign gitu ya, saya tanda tanganin juga di PDF-nya secara langsung. Tapi ternyata setelah tiba di kedutaan itu harus ditandatangani dengan tinta basah gitu ya, jadi saya tanda tangan ulang di sana. Kemudian yang kedua, paspor asli kita, juga kopi paspor kita, jadi paspor asli dan fotokopinya. Kemudian bawa pas foto sesuai ketentuan. Kemudian surat persetujuan dari IND-nya gitu, jadi persetujuan bahwa visa kita atau MVV visanya sudah di-approve, itu juga di-print. Kemudian ada kopi paspor pasangan kita, kemudian kopi buku nikah yang sudah dilegalisir gitu ya, jadi yang asli, dan kopinya juga dibawa. Kemudian kopi hasil inburgering eksamen. Jadi karena hasil inburgering eksamen itu bentuknya PDF, kita langsung tinggal print sendiri gitu ya, nanti kita lampirkan di situ. Nah, tadi kan saya bilang gitu, ketika dapat persetujuan itu belum tentu kita ada kedutaan ada slot waktunya gitu ya. Jadi waktu itu di approve-nya 23 Juni, kemudian saya dapat slot waktu untuk mengambil MVV visanya itu 21 Juli. Karena pada saat itu kan bulan-bulan itu juga bulan-bulan mahasiswa Indonesia gitu ya. Biasanya kan akan mulai kuliah tuh di bulan September, jadi banyak juga mahasiswa memang yang datang untuk mengurus visanya untuk visa studi gitu. Nah, jadi saya datang ke kedutaan itu tanggal 21 Juli untuk submit dokumennya, dan paspor aslinya juga ditinggal. Setelah itu saya bisa ambil paspor saya di tanggal 27 Juli gitu. 27 Juli itu saya ambil, dan di situ sudah tertera masa berlaku MVV visanya itu 25 Juli 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022. Artinya dalam jangka waktu itu saya harus berangkat ke Belanda dalam jangka 3 bulan itu gitu. Jadi jangan sampai kelewatan dari masanya itu. Misalnya itu tadi tanggalnya maksimal sampai 23 Oktober 2022. Nah, saya harus berangkat ke Belanda sebelum 23 Oktober 2022. Nah, kemudian setelah itu saya tidak langsung berangkat gitu ya, kan itu sebenarnya Juli sudah bisa berangkat, tapi saya memang nggak langsung berangkat dan tidak langsung membeli tiket karena saat itu status saya masih bekerja dan membutuhkan waktu untuk mengundurkan diri gitu ya, untuk one month notice-nya ke kantor gitu. Jadi saya butuh waktu untuk pengunduran dirinya. Dan memang saya mengurus pengunduran diri setelah tahu bahwa oh ya, MVV visanya udah di-approve dan saya sudah dapat visanya gitu ya, udah ditempel di paspor. Baru setelah itu saya mengurus pengunduran diri saya gitu. Nah, itu kan saya mengurus visanya 21 Juli ya ke kedutaan Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian saya ambil 27 Juli. Nah, di tanggal 30 Julinya itu ada surat yang dikirimkan gitu ke rumah suami yang di Belanda gitu ya, yang menyatakan bahwa izin tinggalnya itu sudah bisa diambil dan bisa membuat appointment atau membuat janji untuk pengambilan izin tinggalnya gitu. Jadi ketika kita tiba di Belanda nanti harus
bikin appointment untuk mengambil izin tinggalnya itu sendiri. Nah, izin tinggalnya sih bentuknya kayak KTP gitu ya, kayak kartu KTP gitu. Nah, pada saat itu saya memang membuat janji temunya itu setelah saya membeli tiket. Jadi saya beli tiket dulu, setelah beli tiket baru saya bikin appointment di situ gitu. Dan waktu itu saya usahakan semaksimal mungkin uh, ke IND-nya untuk mengambil izin tinggalnya itu tanggalnya sedekat mungkin dengan tanggal tiba saya gitu. Nah, ini adalah salah satu tips atau pengalaman juga gitu ya. Saya alhamdulillahnya waktu itu sudah membuat janji di IND sebelum saya berangkat, karena ternyata di imigrasi itu ditanya gitu kan, seperti biasa gitu ya, kalau di imigrasi pasti ditanya kamu akan berapa lama di sini misalnya, atau bukti booking hotel, atau kalau misalnya bilang 1 minggu di sini tiket pulangnya mana gitu ya. Nah, pada saat itu ketika saya ditanya gitu ya, kamu mau berapa lama di sini gitu ya, saya bilang oh ya nggak tahu, tergantung dengan suami gitu ya. Nah, pada saat itu memang karena saya sama sekali nggak kepikiran bahwa oh iya mungkin dia akan tanya sesuatu yang lain gitu ya. Saya memang menyampaikan bahwa saya ke Belanda karena ikut suami gitu, dan saya nggak kepikiran oh akan ditanya dokumen macam-macam gitu, karena saya pikir oh kalau sudah sudah terdaftar gitu ya, udah ada MVV, udah ada izin tinggal, nggak akan ditanya lagi. Tapi ternyata ketika melewati imigrasi itu ditanya sudah bikin janji belum dengan IND untuk pengambilan izin tinggalnya gitu. Nah, untungnya sudah buat janji gitu ya sebelum berangkat ke Belanda gitu. Dan alhamdulillahnya tanggalnya juga masih dalam range waktu yang tidak lama sejak saya tiba di Belanda gitu. Jadi saya berangkat tanggal 9, sampai di Belanda tanggal 10 kalau nggak salah gitu ya. Kemudian itu saya buat janjinya di tanggal 12 September 2022, dan itu bukti appointmentnya saya print gitu ya. Saya untuk dokumen-dokumen keimigrasian gitu semua syaratnya itu saya bawa kembali gitu ya. Karena waktu itu kepikirannya oh ini nanti diperlukan waktu untuk ambil izin tinggalnya, tapi ternyata di imigrasi juga ditanyakan, jadi untung udah bikin appointment. Itu mungkin salah satu tips buat teman-teman juga, kalau misalnya nanti sudah approve, udah beli tiket, sebaiknya langsung buat janji untuk pengambilan izin tinggal dan di print, atau kalau punya soft copy-nya mungkin juga oke juga, nanti ketika ditanya di imigrasi itu bisa gitu. Nah, kemudian itu tadi gitu, setelah ada appointment tanggal 12-nya itu bisa langsung mengambil di IND-nya. Kebetulan karena saya tinggalnya di dekat Rotterdam gitu, di situ ada dipilih IND terdekat mana yang kita bisa datang gitu. Saya pilih IND yang di Den Haag, dan di situ nanti tinggal pilih tanggal-tanggalnya gitu. Nah, nanti teman-teman juga saya lampirin di deskripsi untuk informasi terkait MVV-nya, kemudian mungkin terkait pembuatan appointment baik dengan IND atau imigrasinya Belanda, kemudian juga appointment dengan kedutaan Belanda di Indonesia. Bisa jadi informasi-informasi yang saya berikan ini akan ada terus update, bisa jadi ada perubahan tapi bisa jadi juga enggak. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena pasti di setiap persyaratan itu yang diberikan dari IND, yang diberikan dari kedutaan itu selalu ada informasi lengkap, misalnya kayak dokumen apa yang harus dibawa gitu, kemudian jam kedatangan kita, bisa jam berapa gitu. Kalau yang di IND atau imigrasinya Belanda itu ada keterangan oh nggak boleh terlalu cepat gitu ya, atau dan jangan telat gitu. Jadi harus tepat waktu, karena mungkin ada keterbatasan tempat juga, misalnya kalau terlalu penuh orang gitu. Nah, itu gambarannya gitu kalau dari saya proses sejak menikah sampai bisa tiba di Belanda itu kurang lebih 6 bulan gitu. Saya menikahnya Maret, kemudian tiba di Belandanya itu September. Nah, kembali lagi ini prosesnya bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi ada yang
sampai mungkin mepet 90 hari baru ada keputusan misalnya. Mungkin ada juga yang cepat gitu. Kalau saya alhamdulillahnya itu waktu itu 1 bulan sudah dapat persetujuan gitu. Jadi eh, bisa jadi itu kecepatan untuk bisa berangkat ke Belanda itu bisa jadi berbeda-beda. Nah sebetulnya ketika tadi saya sudah mengambil visa saya di kedutaan Belanda yang ada di Indonesia, sebenarnya itu kan udah 27 Juli gitu ya, itu bisa langsung beli tiket berangkat. Jadi kalau teman-teman mungkin yang udah nggak ada tanggungan gitu ya, harus ngurus sesuatu gitu, kalau pengen cepet-cepet nyusul suaminya, nyusul pasangannya, itu bisa langsung berangkat gitu. Nah, mungkin itu gitu ya, gambaran soal pengurusan dokumen, pengurusan visa gitu ya. Salah satu poin pentingnya adalah memang inburgering itu perlu disiapkan. Kalau misalnya teman-teman yang sudah ada rencana memang mau nyusul pasangannya di Belanda, bisa mulai belajar bahasanya gitu, bisa mulai kursus. Jadi nanti kalau sudah waktunya, oh harus ujian, bisa cepat ujian gitu. Kemudian mungkin juga memperhatikan kayak misalnya kalau ada teman-teman yang mempertimbangkan, oh kalau musim panas itu harga tiketnya mahal misalnya, karena waktu itu saya juga Agustus itu juga masuknya di sini kan liburan musim panas ya, di Belanda gitu, dan memang biasanya high season. Nah itu teman-teman juga misalnya mau pertimbangin, atau kayak saya karena harus ke embasi dan itu mungkin Agustus September memang berbarengan dengan periode-periode mahasiswa yang akan kuliah di Belanda, itu mungkin juga berpengaruh ke waktu untuk bisa bikin appointment di kedutaan Belanda yang ada di Indonesia gitu. Nah itu juga faktor-faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Nah kayaknya gambarannya itu aja gitu ya kalau terkait pengurusan visa gitu, terkait inburgering Samen. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu, atau mungkin ada informasi baru, silakan bisa taruh di kolom komen gitu. Dan ataupun kalau misalnya nanti saya tahu ada informasi baru, ada link-link terbaru, saya juga mungkin akan bisa update di deskripsinya. Tapi itu kurang lebih pengalaman saya. Jadi alhamdulillah waktu itu 6 bulan setelah menikah gitu bisa langsung nyusul suami ke Belanda gitu. Nah setelah sampai di Belanda apa sih yang harus dilakukan gitu, mungkin nanti saya cerita lagi gitu di episode berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika tiba di Belanda gitu, apa saja yang harus diurus selain kayak tadi harus ambil izin tinggalnya di IND. Nanti saya cerita lagi gitu, dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan boleh juga tulis di kolom komen. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya, bye.